Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip di mana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa nih, di siang hari ini kita di hari Senin siang ya bersama para entrepreneur, para pengusaha di dalam program Jendela Usaha. Kita hadirkan untuk Anda dari jam 14 sampai jam 15 waktu sip. Dan ada sebuah pantun nih untuk keluarga sip ya. Di warung ada Pak Hansip. Pak Hansip sedang makan nasi dan mangga. Wah, kok bisa ya dua-duanya ya. Nah, kembali berjumpa dengan keluarga sip dalam program Jendela Usaha. Nah, di program Jendela Usaha kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, jauh dari bypass. Kilometer berapa tuh? Kilometer 7, dari kilometer 7. Nah, itu adalah Bandar Mahendra yang merupakan pimpinan dari Frida Plastik ya Bang ya, dari Frida Plastik. Dan untuk Anda selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com dan juga nanti bisa melihat kita di YouTube kita di Sip Media. Nah, untuk Anda yang bertanya menanggapi seputar topik kita di siang hari ini, Anda juga dapat bertanya di WhatsApp kita, di hotline kita yaitu 0821 7042 7658 melalui WhatsApp di Radio Sip FM. Nah, kita sapa dulu nih narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fahmi gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Bang. Kalau Mas kita juga sehat juga nih Bang. Nah, ini nih Bang. Abang kan sekarang di Frida Plastik ya Bang ya, membuat pimpinan di Frida Plastik ya Bang ya. Iya, diamanahkan. Diamanahkan menjadi langsung aja mungkin. Iya. Jadi Frida Plastik ini kan sudah dirintis oleh orang tua gitu. Jadi orang tua mulai Bang. Iya, jadi sebelum bahkan memulainya pun sebelum saya lahir belum Masya Allah. ada di sini. Berarti di Bang ini generasi kedua berarti. Iya. Iya dari Sudah dirintis oleh ayah dari dari sebelum nikah lagi. Itu sejarahnya gimana Bang kalau bisa berbagi dengan kita? Ya. Jadi dulunya sebelum memulai usaha jadi anggota dulu, itu kan orang tua. Kemudian sebelum nikah buka usaha sendiri gitu kan di Pasar Raya Padang. Masih toko kecil lah gitu kan kios-kios kan kebayang kan. Iya. Sampai nikah itu kan, dan alhamdulillah sekitar tahun 2000 itu dapat rezeki, kemudian dibeli rumah gitu kan di daerah dekat Bandarolo. Bandarolo. Berarti itu yang pertama itu Bang? Yang Bandarolo itu jika bakal jadi yang grosirnya gitu. Jadi kalau pas di Pasaraya itu masih eceran gitu kan, retail. Kalau yang di Bandarolo itu yang jadi grosir distributor besarnya gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini gitu kan, masuk yang terbesar lah di Kota Padang gitu. Kalau untuk di Frida Plastik sendiri itu apa saja yang ada di dalamnya dan produk atau layanan apa saja? Jadi kita ini bukan pabrik ya, bukan memproduksi barang tapi lebih sebagai distributor gitu. Distributor. Jadi kita menjualkan, beli barang terus menjualkan kembali gitu kan, ke konsumen, ke agen-agen kita gitu kan. Kalau barangnya sendiri ya sebenarnya melengkapi kebutuhan
bidang-bidang lainnya gitu kan, maksudnya kebutuhan usaha yang lain gitu kan, misal kuliner itu kan butuh uh, plastik kemasan gitu kan, untuk kotak ya, makanannya, atau untuk kayak lagi kayak sekarang udah menjamur kafe gitu Iya. kan butuh kayak cup minumannya gitu kan. Nah, itu kita sediakan gitu kan. Nah, terus selain untuk kafe atau rumah makan itu kita kayak plastik untuk apa pertanian gitu kan, kayak biasanya apa kayak polybag gitu kan. Iya. Polybag itu kan untuk kayak bibit-bibit tanaman gitu kan. Kayak di sini mungkin daerah Lubuk Mintur ini sebagian besar konsumen kita lah. Masya Allah. Luar biasa nih Mas. Iya. Kebetulan kan agen-agen kita banyak juga di daerah air dingin di Lubuk Mintur kan. Jadi eh, eh, untuk rumah sakit ada juga gitu kan, kebutuhan rumah sakit kayak plastik medis. Untuk apa swalayan kan itu butuh tiap belanja kan dikasih Iya. kantong gitu kan. Tapi kan ada juga kebijakan apa pengurangan sampah plastik juga gitu kan. Tapi ya namanya udah kebiasaan kultur kita gitu kan, udah biasa kalau beli dikasih kantong kan Iya, gitu. betul. Berarti Ya, udah banyak banyak juga produk-produk ya yang iya jadi dihasilkan oleh. emang perlu kita eh, ya berkaitan dengan apa lah packingan apa untuk makanan, untuk kemasan plastik yang lain gitu ya juga. Kalau saat ini Frida Plastik ini tadi bincang-bincang dengan abang tadi bahwasanya ada dua ya bang ya, di satu di Bandar Laut dan juga di Bandarolo, Bebas. Nah iya. ini dua apa nih bisa dirincikan ke kita nggak bang di Oh Bandar, di gitu. Bandar Laut Jadi ngapain aja, ya. di Bebas ngapain aja gitu. Jadi kan tadi ceritanya kan sekitar tahun 2000-an itu kita apa sudah mulai beroperasi kan di Bandarolo itu untuk sebagai distributornya gitu kan. Eh, karena kondisi apa apalagi sejak kalau di Bandarolo kita lebih tepatnya di Jalan Jawa Dalamnya itu kan banyak ada komplek undangan itu kan, percetakan undangan Iya, kan iya. udah bertebaran lah Iya, gitu kan. betul, betul. Ketika saya dulu masih sekolah itu kan belum ada gitu, sekitar 2000-an itu belum ada, sejak 2010-an lah gitu kan mulai menjamur gitu. Jadi karena kondisi mang parkiran yang agak susah gitu kan, jadi makanya alhamdulillah dapat rezeki lagi sekitar tahun 2000 2016 ya. Jadi kita dapat rezeki untuk beli tanah di Bebas gitu kan. Jadi kan kalau Bebas itu kan lebih lapang lah gitu Iya. kan, untuk lagi kita kan distributor besar, jadi bongkar muat lebih gampang gitu kan. Dan itu tanah kita sendiri gitu kan, jadi ndak ada masalah apa dengan misalnya apa dengan toko-toko lainnya gitu kan. Kalau kayak di Bandarolo kan bisa lihat tuh kadang parkir Iya, susah gitu kan. betul betul bang. Tapi Ini kalau di Bypass alhamdulillah parkir luas gitu kan, jadi pelanggan pun lebih nyaman berbelanja gitu kan. Masya Allah. Ini pelanggan yang diutamakan oleh Nah, apa ya kita- bang? Frida Plastik ya. Iya. Jadi gimana bang? Jadi alhamdulillah mulai 2017 itu sudah beroperasi yang di Bypass. Dan alhamdulillah kebetulan saya yang diamanahkan oleh orang tua gitu kan untuk mengelola yang di Bypass itu. Yang di pusatnya tetap yang di Bandarolo Oh gitu, gitu. orang tua gitu. Jadi kalau untuk di bypass sendiri proses yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan sama dengan di Bandar Sama Laut? sama. Hmm, Cuma sebagai cabang gitu. sebagai cabang emang. Ya, cabang. Dan kalau untuk di karyawan sendiri itu berapa tuh bang kalau saat ini di Frida Plastik? Oh gitu. Oh, alhamdulillah untuk karyawan sendiri sekitar 25 orang. Masya Allah. Sudah itu di luar apa gitu ya. Kebetulan kan yang karyawan tetap itu kan. Nah, kebetulan kalau untuk
aktivitas bongkar itu kan kita memakai jasa dari serikat pekerja di sana gitu kan, SPSI daerah daerah Pisang itu gitu kan. Jadi itu sekitar 30 orang juga yang menumpukan yang kehidupannya dari kegiatan aktivitas ekonomi toko kita juga gitu. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Jadi Sip ya. kalau ada barang masuk mereka yang bongkar gitu kan. Dari Iya. toko kecil Iya. di Bandarolo ya Bang ya. Di Pasar Di Raya. Pasar Raya, di Pasar Raya kemudian Bandarolo, kemudian ke ekspansi ke Bypass dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk banyak orang. Jadi ada kata guru bisnis juga gitu kan. Jadi kan bisnis kita itu sebagai wasilah bagi rezeki orang lain gitu. Masya Allah. Jadi lewat usaha kita orang lain mendapatkan penghidupannya dari yang kita usahakan gitu. Jadi semakin banyak yang kita bantu, maka semakin otomatis mereka kan berdoa gitu kan, kemudahan rezeki dan otomatis usaha kita kan akan terikut juga gitu. Ya pada akhirnya bisa kita lihat ya Bang sekarang ya Frida Plastik ya Bang ya. Dan kita break sejenak ya Bang. Kita Boleh. akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ya, kan kita kupas lebih dalam lagi bagaimana Bang Dharma Hendra menjalankan usahanya, dan juga kita kupas kan, kita minta juga nih beliau untuk berbagi kepada kita terkait bagaimana cara memulai usaha dan lain. Kita rehat sejenak. Baik keluarga Sip, kita berjumpa lagi di segmen kedua di dalam program Jendela Usaha, dan kali ini kita bersama Bang Dharma Hendra yang merupakan pimpinan dari Frida Plastik ya di Bypass ya Bang ya. Nah ini Bang, tadi kita sudah banyak berbincang dengan Abang terkait usaha Bang Frida Plastik ini. Nah ini ada yang menarik nih Bang yang perlu kita tanyakan. Dari awal sampai akhir perjuangan membuka usaha dan sampai hari ini, nah apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi ketika Abang selaku pelaku dari usaha ini Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Tantangan dalam apapun yang kita lakukan pasti ada rintangan ya kan. Malah tantangan itu yang bisa membuat kita lebih maju gitu kan. Soalnya kan kata orang kalau terbiasa di zona nyaman kita nggak bisa lebih gitu kan. Karena udah biasa nggak ada yang kesulitan gitu kan. Malah dengan tantangan kita lebih kreatif sebenarnya gitu kan. Ya di antara mungkin semakin banyak kompetitor itu kan. Karena mungkin karena bisnis ini orang beranggapan termasuk yang menjanjikan gitu kan, setelah bisa cepat putaran uangnya gitu kan. Jadi memang semakin banyak kompetitor itu kan. Jadi memang kita menjaga konsumen kita itu yang kita akan lebih lakukan itu kan. Kita kan udah ada agen mitra-mitra kita, bagaimana mereka tetap bertahan loyal kepada usaha bisnis kita. Mereka tidak belanja sekali saja gitu, tapi berkali-kali Repeat gitu. order ya Bang ya. Repeat order gitu. Jadi sejauh ini Frida Plastik memang menjadi yang terbesar di Padang. Di antaranya. Di antara yang terbesar. Antaranya. Jadi pelanggan tadi yang diutamakan oleh Frida Plastik tadi. Ya Pelayanan, kemudian selain itu harga juga gitu kan. Karena memang udah banyak
harga termasuk yang menentukan karena ini kebutuhan harian juga gitu kan. Nah, jadi intinya kita harus memberikan nilai lebih kepada konsumen gitu kan. Kalau misalnya kompetitor kita kasih value-nya satu gitu kan, kita harus kasih 2 atau 3 gitu kan. Misalnya barang apa supaya mereka loyal kita barangnya kita antarkan gitu kan. Jadi mereka ndak repot ke toko kita, biar kita antarkan sampai ke toko mitra-mitra kita Sampai gitu. segitunya video Iya. plastik bang, masya Allah. Sampai apa ke pelosok-pelosok kita apa, alhamdulillah kita ada apa kan jasa pengantaran gitu kan, ada mobil-mobil kita untuk pengantaran barang, jadi itu pun tidak kita bebani ongkos walaupun jauh gitu kan, sampai ke daerah Sungai Bange itu kita ada tuh agen-agen kita, jadi nggak kita bebankan ongkos kirimnya gitu kan, sampai di tempat jadi gitu. Kalau sejauh ini untuk konsumen dari atau mitra dari Frida Plastik ini sampai mana aja nih bang? Alhamdulillah kalau untuk Kota Padang kita sudah termasuk yang apa yang dikenal lah di Kota Padang gitu ya, sampai ke pelosok Padang atau pinggiran Kota Padang gitu kan. Kemudian di luar kota alhamdulillah di Pariaman gitu kan, banyak juga agen kita daerah Solo Selatan, Damasraya, pesisir selatan sampai ke perbatasan Muko-Muko apa Bengkulu, Muko-Muko gitu kan, Penarik. Kalau daerah timurnya sampai perbatasan apa Jambi, Muaro Bungo, Bangko, Rimbo Bujang gitu. Sampai sana. Udah wilayah Sumatera berarti udah mulai keluar Sumbar ya bang ya? Udah. Sampai ke perbatasannya gitu. Masya Allah. Ini nanti kalau di Bypass sendiri bisa beli eceran atau beli apa gimana? Ya alhamdulillah kita karena menjaga memberikan nilai lebih kepada konsumen gitu kan. Jadi untuk grosir kita itu udah pasti gitu kan. Tapi untuk eceran tetap kita layani gitu. Jadi walaupun beli sedikit-sedikit tetap bisa di tempat kita gitu. Dengan harga yang lebih terjangkau lah. Kemudian bang, kalau di keunggulan atau yang rasanya yang bang dengan usaha-usaha lain atau produk-produk yang lain yang menjadi kelebihan atau menjadi pembeda kita dengan yang lain apa sih bang kira-kira? Dengan maksudnya produk layanan yang disediakan mungkin atau yang membedakan atau keunggulan dari Frida Plastik sendiri dibandingkan usaha-usaha yang lain? Maksudnya usahanya sejenis atau sejenis atau berbeda? Ya, sejenis usaha. Sejenis. Ya itu tadi yang kita berikan kualitas kirim barang gitu kan, sampai ke alamat gitu kan. Jadi tidak perlu ke toko kami, tinggal pesan kemudian kami antar gitu kan ke tempat. Tip pelayanan ya bang ya, menjadi keunggulan. Ya terus harga gitu kan, harga bersaing ya, alhamdulillah karena kita langsung ke pabrik gitu kan, dan dapat harga yang terbaik juga. Jadi insyaallah harga yang kami berikan kepada agen pun yang terbaik juga gitu. Tip pelayanan, kemudian pelayanan terbaik, kemudian harga terbaik, itu ya bang ya keunggulan yang dimiliki oleh Frida Plastik. Masya Allah, ini keluarga sip. Ada banyak hal yang bisa kita peroleh informasi di siang hari ini. Nah, tapi ini yang kita mintakan ke abang nih bang untuk berbagi kepada kita. Ini kan dari awal ini dari merintis usaha ini dari orang tua, kemudian mulai dari abang mengelola sendiri sampai saat sekarang. Nah, mungkin bisa berbagi pada kita. Kalau ada keluarga sip yang ingin memulai usahanya atau memulai bisnis, nah apa yang mesti dilakukan ini? Ya silakan bang.
Ya, tips untuk kita semua mungkin eh, sedikit yang bisa disampaikan. eh, Intinya kalau kita mau jadikan bisnis ini adalah sebagai eh, jihad kita gitu, jihad kita. Jadi kan kita berbagi peran gitu, ulama dengan ilmunya gitu kan, kita pedagang dengan bisnisnya gitu kan, dan hasil eh, profit yang kita dapatkan kita infakkan juga untuk di jalan Allah gitu. Jadi insya Allah Allah akan tolong usaha kita bagaimana ya nanti akan ada masanya Allah besarkan, tumbuhkan gitu kan. Jadi itu pertama niat kita gitu kan. Jadi kita usaha jangan sekedar untuk untung gitu kan. Jadi lebih kepada visi kita gitu kan. Itu membantu agama Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita berusaha ya mulai dengan yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi tidak mesti tunggu hal yang ideal gitu kan. Misal kita kalau belum ada produk kita jualkan barang orang gitu kan. Kayak kita pun kan tidak kami pun kan bukan produksi kan, tapi menjualkan barang orang. Ada produk orang yang mereka produksi rasa cocok dengan pasar itu kan kita jualkan gitu kan. Jadi nggak harus produk kita yang produk orang pun asalkan bisa menghasilkan, apa salahnya gitu kan. Kemudian jadikan usaha kita jadi wasilah rezeki bagi orang banyak gitu kan. Itu yang mungkin nanti bisa membesarkan usaha kita kan. Kalau misalkan kita sendiri yang mengerjakan semua kan ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kan kalau udah besar kan dengan adanya karyawan, dengan adanya orang kita bantu kan jadi suatu kepuasan, kebahagiaan tersendiri bagi kita gitu. Masya Allah. Berarti ada 3 ya Bang ya. Pertama menolong agama Allah ya Bang ya. Yang kemudian Ya, niat kedua kita. niat-niatnya menolong agama Allah. Kemudian kedua tadi Mulai dengan apa yang ada. Kemudian yang ketiga baru untuk orang banyak wasilah ya Bang. Wasilah bagi Masya Allah nih. rezeki bagi orang banyak. Ini berhubungan dengan akhirat semua nih keluarga sih ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bang di segmen berikutnya, di segmen terakhir nantinya akan kita kan ada beberapa hal yang mungkin kita bahas bersama Bang Dharma Hendra terkait bisnis dan juga terkait usaha yang sedang beliau tekuni. Kita rehat sejenak. Baik, keluarga Sip, kita berjumpa lagi di segmen ketiga di dalam program Jendela Usaha bersama Bang Dharma Hendra yang merupakan pimpinan dari Frida Plastik. Nah, Bang, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Abang terkait usaha dan juga Frida Plastik juga. Nah ini Bang, target ke depan Abang dari target pribadi ataupun dari Frida Plastik sendiri, harapan ke depannya seperti apa ya Bang? Ya, target kita ke depan semoga kita bisa bertambah luas manfaat yang kita berikan gitu kan, tidak hanya puas dengan yang sekarang gitu kan. Karena kita berharap kita bisa memberikan memenuhi kebutuhan orang banyak yang target ke depan. Insya Allah kita akan buka cabang di Bukit Tinggi. Mohon doanya. Amin. Jadi alhamdulillah belum dalam bulan ini baru beli tanah. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Alhamdulillah. Beli tanah untuk untuk
nantinya itu sebagai gudang di apa cabang Bukit Tinggi nantinya itu di daerah Aur Kuning, Aur Kuning. jangan bypass juga. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjangkau lebih luas gitu kan, apa masyarakat yang bisa kita bantu apanya kan. Itu bisa dari apa daerah Bukit Tinggi, kemudian Kabupaten Agam, Payakumbuh, 50 kota gitu kan. Itu belum kita jangkau sampai sekarang gitu kan. Jadi harapan ke depan bisa menyentuh wilayah itu gitu. Wilayah distribusi kita itu. Masya Allah, ini sudah cabang ketiga. Iya bang ya, cabang ketiga ya. Iya. Baik bang, selanjutnya nih, kalau tadi tantangan sudah, nah cara menjadi mitra dari apa dengan cara bermitra dengan Frida Plastik ini seperti apa nih bang? Kalau kita tidak ada syarat yang terlalu banyak itu, paling minimal belanja sekitar 1 juta itu sudah bisa jadi agen kita gitu kan. Terserah bisa barangnya apa sesuai permintaan gitu kan. Soalnya nanti akan diberikan harga agen. Oh seperti itu bang ya? Iya itu aja sih. Kemudian kalau untuk berbelanja sendiri, ini gimana nih bang? Kalau berbelanja sendiri bisa langsung ke toko kita gitu, baik itu yang di Bandar Rolo atau di Bypass. Kemudian atau kalau belum kena jauh gitu kan bisa via apa gitu, telepon gitu kan, atau WhatsApp itu. Berarti ada nanti bisa menghubungi nomor itu ya bang ya? Iya, nomor apa admin kita nantinya gitu. Masya Allah. Atau langsung dengan saya bisa juga nanti. Baik bang, ini banyak hal yang kita dapatkan dari Bang Dharma Hendra di siang hari ini keluarga SIP ya. Mudah-mudahan ya bang, ini menjadi termotivasi pula nanti keluarga SIP ya setelah mendengar pemaparan abang, menjadi wah ini membuka lapangan kerja juga bagi yang lain. Nah terima kasih banyak bang atas kedatangannya di siang hari ini di Radio SIP FM, dan mudah-mudahan sukses selalu karirnya, sukses selalu juga buat abang dan sekeluarga, dan juga buat Frida Plastiknya tentunya. Nah ini kita ada kenang-kenangan ya bang. Ini kita ada kenang-kenangan. Ini ada stiker dari SIP FM ya, dari SIP FM. Nah, ini bisa diterima ya bang. Ini tidak seberapa dari kita. Mudah-mudahan dari kita menjadi pertanda bahwasanya abang pernah kesini. Terus berlanjut nih ya terkait hal ini. Nah terima kasih banyak bang sekali lagi di Radio SIP FM, kemudian juga keluarga SIP, Bang Dharma Hendra, kemudian saya Sahabat Fahmi Al-Fatih, kemudian juga ada Sahabat Edo Kurnia yang siang hari ini membersamai Radio SIP FM di dalam studio program Jendela Usaha. Izin pamit dari ruang dengar Anda. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105,8 FM. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sedikit pantun nih. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.